Halo semuanya, kenalin nama aku Final Aula Caniago dari KM4402 dengan NIM 150220437. Pada kesempatan kali ini aku mau ngasih tahu kalian semua tentang 11 skill literasi digital menurut Jenkins. Nah, sebelumnya kalian tahu gak sih apa itu literasi digital? Literasi digital adalah kemampuan dalam memanfaatkan media digital, baik itu alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Tapi nggak cuma sampai itu, ada kemampuan-kemampuan lain yang dilibatkan di sini, seperti kemampuan bersosialisasi, berpikir kritis, kreatif, serta inovatif. Nah, kemampuan-kemampuan itu sebagai bentuk kompetisi literasi digital. Nah, agar kita nih bisa berkompetisi di era sekarang ini, perlu dong yang namanya kita punya skill kan, buat kita ini bisa lebih survive di dunia digital ini. Yuk, kita simak apa 11 skill literasi itu. Yang pertama adalah play. Nah, play di sini adalah salah satu skill literasi digital yang bisa kita gunakan untuk mengekspresikan diri kita sendiri. Nah, contohnya itu kayak kalau kita nih punya kemampuan, lalu kita record, terus lalu kita upload ke media sosial kayak YouTube, Instagram, atau TikTok. Nah, itu sebagai bentuk mengekspresikan diri kita ke media digital. Gak cuman itu, dengan kita share-share keseharian kita ke Instagram Story atau ke Twitter. Nah, itu juga sebagai bentuk kategori play ini. Yang kedua adalah performance. Nah, performance ini adalah kemampuan untuk membuat identitas alternatif yang dimana kita itu bisa berimprovisasi di dalamnya. Contohnya adalah ketika kita datang ke pesta Halloween, ya. Kalau kita datang ke pesta Halloween kan semua orang memakai pakaian kostum kan, cosplay. Baik itu hantu atau tokoh terkenal, bahkan kayak karakter dari sebuah film. Yang ketiga adalah simulation. Nah, simulation ini adalah kemampuan untuk merealisasikan sesuatu hal dari media digital ke media nyata. Nah, untuk contohnya itu sendiri kayak kita itu main games Cooking Mama. Kalian tahu kan games Cooking Mama itu? Nah, dari resep-resep yang ada Cooking Mama itu bisa kita realisasikan ke dunia nyata. Dan ada kok contoh-contohnya seperti di YouTube, di situ kan juga ada artis-artis atau influencer yang membuat konten-konten mengenai Cooking Mama ini. Yang keempat adalah appropriation. Nah, appropriation di sini adalah kemampuan mengambil beberapa konten yang ada lalu menggabungkannya menjadi satu, menjadi sebuah konten media yang bermakna. Contohnya kalau kita nonton yang namanya YouTube Rewind. Nah, YouTube Rewind itu salah satu contohnya dari appropriation ini. Mereka menggabungkan konten-konten yang dari 1 tahun itu, lalu mereka menggabungkan menjadi satu video, satu konten yang dahsyat. Yang kelima adalah multitasking. Nah, multitasking di sini seperti yang kita tahu ada kata multi dan tasking. Kalau multi adalah beberapa ragam atau berbagai, dan tasking adalah melakukan kegiatan. Kalau multitasking adalah melakukan berbagai kegiatan di dalam satu waktu. Contohnya nih, kalau misalnya kita pas kuliah, dosen menjelaskan, lalu kita itu mencatat materi yang sedang dosen itu jelaskan. Yang keenam ada distribute cognition. Distribute cognition adalah kemampuan untuk berinteraksi dengan media atau informasi yang kita dapat untuk bisa memperluas cara berpikir kita. Contohnya ketika saya mendapatkan informasi atau berita ya dari media sosial, lalu kita sampaikan ke orang lain, lalu kita mendiskusikannya. Yang ketujuh ada collective intelligence. Collective intelligence adalah kemampuan untuk mendiskusikan dan membandingkan hasil pendapat kita atau pemikiran kita dengan pemikiran dan pendapat orang lain. Contohnya nih, kalau misalnya kita main sosial media Twitter, itu banyak sekali orang-orang yang berpendapat dan mendiskusikan suatu hal. Yang kedelapan ada judgment.
Nah, judgment di sini adalah kemampuan untuk mengetahui kredibilitas dari sebuah informasi. Tujuannya ya satu, biar nggak kemakan hoax. Banyak nih berita-berita kayak dari politik, artis, atau hal-hal lain yang kredibilitasnya ini patut kita pertanyakan. Karena di era sekarang ini nggak cuman berita-berita asli yang beredar, namun berita-berita hoax pun banyak juga beredar. Oleh karena itu, kita harus pintar memilah-milah mana berita yang asli dan mana berita yang hoax. Yang kesembilan ada transmedia navigation. Nah, transmedia navigation ini adalah kemampuan untuk mengikuti arus informasi di berbagai media. Contohnya pada platform LMS, Learning Management System yang dari Telkom University, mahasiswa ini dituntut untuk bisa mengakses, mengupload dan membaca dari laman Telkom ini. Yang ke-10 ada networking. Nah, networking ini sendiri artinya kemampuan untuk mencari, menelaah, dan menyebarluaskan informasi dengan baik dan benar. Contohnya nih, kalau saya mengikuti webinar, nah saya ini dapatkan dari informasi itu dari Instagram atau dari Telegram. Lalu info-info itu saya sebarluaskan kepada teman-teman saya yang ada di platform-platform lain. Dan yang terakhir alias yang ke-11 adalah negotiation. Negotiation di sini adalah kemampuan untuk menghargai dan mentolerir sebuah budaya atau norma-norma dari komunitas lain. Nah, karena di Indonesia ini banyak sekali budaya-budaya yang ada nih, oleh karena itu kita itu harus bersifat toleran dengan budaya-budaya yang ada agar tidak menimbulkan perpecahan. Nah, itu dia 11 skills literasi digital menurut Jenkins. Semoga dengan kita mengetahui 11 skills literasi tersebut, kita bisa lebih paham dan bisa memahami lebih dalam lagi mengenai literasi digital. Dan semoga dapat menambah wawasan kita dalam berliterasi digital, serta bisa menjaga kita dalam bercakap, berperilaku, serta bertutur kata di dunia digital ini. Semoga ilmu-ilmu yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.